sendiri yang beracara dari awal hingga selesainya nanti ya Bapak. Berapi kami setiap anak-anak Tuhan. Beri kami roh sukacita yang daripada-Mu ya Bapak. Tuhan beri nikmat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita ya. Amin. Haleluya. Senang sekali ya sekarang. Full. Puji Tuhan. Suasananya juga cuaca cerah ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur
Ya, artinya bukan dengan kami saya untuk mengikuti pada kaum wanita. Siap semuanya. Masih apa? Udah capek? Ya, habis kerja kan ya. Supaya saya dapat berkat. Saya juga mau menambah ya. Kesaksian saya ini hampir sama. Saya itu dari 2 hari yang lalu sebetulnya udah kayak ada gitu ya. Atau pilek, gerges gitu ya. Rasanya mau kesini tuh ya, terus terang rasanya tuh ya abot gitu ya. Kayak udah kok enggak gitu ya. Rasanya kalau nuruti males gitu kan, males gitu ya. Gitu ya. Iya. Rasanya tuh kayak males harian kan itu saya tuh enggak ini. Maksudnya ya enggak mau ngapain, cuma pelindungan. Bahasanya orang bilang itu orang beri pelindungan gitu ya. Cuma pelindungan, cuma tiduran aja. Males sih. Iya. Enggak kemana-mana. Hanya pelindungan saja. Cuma tiduran bahan gitu ya. Rasanya badan kayak sakit semua gitu ya. Terus Mbak Ria kan, ini jangan lupa ya, nanti pengen kerja. Oh iya, saya cuma jawabnya tinggi, saya cuma jawabnya gitu ya. Iya, tapi puji Tuhan, hari ini, saat ini ya, tadi suami saya, ayo satu, ibu, ada suami saya gitu ya. Iya. Saya puji Tuhan, saya bisa mengalahkan kemarahan saya ya. Puji Tuhan bisa ada di sini ya. Puji Tuhan itu semua kan kebaikan dari Tuhan. Terima kasih.
yang pernah mengalami pernah nggak sih ada ibu di tengah ibu ini yang tidak pernah menyiapkan kebutuhan keluarga? Contohnya, yang punya anak sekolah, apa tugasnya? Menyiapkan. Yang suaminya kerja, apa yang harus kita lakukan sebagai ibu? Menyiapkan sarapan. Membawa bekal. Nah, otomatis kan kalau kita menyiapkan itu, apakah kita bangun persiapan atau pagi? Pagi. Harus pagi ya. Nah, kalau seperti ini, ada sih yang pernah bangun persiapan tiba-tiba sudah sudah segini. Pernah? Sama dengan saya ya. Karena alarm itu kalau sudah bunyi dimatikan satu. Itu bablasan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Lima ya. Hah? Keluar saja ya. Nah, ibu-ibu otomatis kita sebagai kita masih percaya Tuhan Yesus kan? Amin. Nah, kita sudah terburu-buru ya. Kalau saya ya, kayak eman gitu. Kalau saya beli makan itu kayak eman. Beli makan itu kalau lengkap, masa sekalipun itu hanya nasi sama tak cukup gitu. Jadi gampang. Jadi dengan itu harus buru-buru kan. Jadi langsung sih. Pernah mengalami seperti itu? Nah, dengan rutinitas yang kita lakukan, kira-kira menurut ibu-ibu atau pengalaman yang ibu lakukan, pernah nggak sih kita perlu berpikir selain besok pagi bangun, apa yang harus kita prioritaskan? Kira-kira menurut ibu-ibu semua apa yang harus kita prioritaskan? Nah, otomatis kan malam-malam itu pasti ya sudah berpikir, sudah rencana, oh besok aku masak ini, jam segini saya bangun dan ini. Betul? Betul. Besok, kadang itu malam, besok mau masak apa? Jadi besok rencana kan? Nah, kira-kira yang paling penting yang kita prioritaskan dalam hidup kita selain kita tadi rutinitas tiap hari, kira-kira apa? Doa dulu. Nah, kira-kira dengan doa dulu ya. Saya bilang bahasa Indonesia. Nanti ada waktunya kalau kita itu jujur. Nah, itu ya sekilas ya. Dengan situasi tersebut kita sudah kesiangan ya, kita kaget bangunnya, apakah kita masih sempat ada lagi berdoa saja. Nah, kalau doa itu apa ya? Kadang itu kita sudah dulu, sudah kasih sudah ini, atau ada beda-beda, beda-beda. Beda-beda apa? Beda pasti ya. Nah, pada malam hari ini kita belajar bersama tentang ibu-ibu yang hebat ya, dan ya dua-duanya hebat. Tapi nanti kita belajar apa yang harus kita, yang mana yang kita contohkan dan yang mana yang tidak boleh contohkan. Kita mulai kita dari Lukas dulu. Ini firman Tuhan sudah kita ya, apa ya, sering kita baca, sering kita dengar, ya, sudah kita bertanya. Lukas
Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang 42. Ini bercerita tentang Maria dan Marta. Tentang Maria ya. Ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Sebentar ya. Ya, saya akan membaca judul pokoknya, nanti kita akan sama-sama membacakan. Maria dan Marta. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang
tuntaskan dalam hidup kita. Itu benar perempuan ya orang kerjaan itu dan ini. Tapi harus ada komitmen. Harus ada dalam diri kita. Kita harus mengatakan aku harus berkomitmen. Kalau sudah kita mengatakan berkomitmen, ya sesusah-susah apapun, ya, ada halangan apapun kalau kita harus berkomitmen. Pernah itu saya nggak datang pada doa malam ya Jumat. Saya itu cuma pusing, dan seharusnya itu masih bisa bangkit, tapi saya bilang sama suami, kata enggak, soalnya suami ini kalau saya nggak datang dia cuma masih merasa, tapi kalau saya datang sekalipun dia juga capek, ya dia datang. Saya hanya pusing sedikit, yang pernah sedikit sih masih pusing, tapi itu masih bisa. Ya kalau ada komitmen yang harus harus paksa, pasti bisa. Apa yang terjadi? Bukannya semakin berkurang sakit kepala, malah tangguh semua, badan semua jenuh, terus lambung sama terus cuma ke depannya begitu, karena saya kan vertigo ya, tiba-tiba aja kalau sudah capek ya pusing kan. Begini, pasti akan cuma begini, maksudku apa ini ya? Terus harus ada. Saya memang ini, bukan pusing-pusing. Tapi apa yang terjadi? Saya rasa berkurang. Saya di jalan itu sudah agak waras. Maksudnya dari rumah itu waras kok. Terus pusing, badannya berat. Kata enggak ya? Saya bilang sama suami, kata enggak? Jawab dong, mami datang enggak? Datang, katanya pusing. Ayo, berangkat. Yuk, tapi puji Tuhan dengan komitmen harus. Tapi pusingnya berkurang. Melewati rumah itu kok ringan gitu ya? Melewati rumah itu ini praktik. Besok saya ajak. Jadi ini yang begini, saya merasakan sendiri kalau kita Tuhan akan menolong. Sesusah apapun itu, masalah apapun itu, tantangan apapun itu, tekanan apapun itu, kalau kita ada komitmen, siapa yang kita prioritaskan, pasti Tuhan berikan. Amin. Terjadi. Nah, yang pertama yang kita pelajari bagaimana kita harus memprioritaskan ya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama itu mendengar dan menerima. Ya. Kita bisa baca di ayat yang ke-38. Mendengar dan menerima. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah dia, yaitu Yesus. Marta menerima Yesus. Dia menerima Yesus di dalam rumahnya, ya. Menerima Yesus yang pertama, mendengar dan menerima. Nah, selanjutnya apa yang ada di situ tadi? Ada saudaranya siapa? Ya. Kita melihat perbandingan yang bersaudara ini. Yang dilakukan oleh Marta, dia menerima, dia senang, tetapi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan dengan Marta? Sibuk menyiapkan makanan, ya kan? Dia sibuk, dia menerima kedatangan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mendengar. Dia sibuk
kedamaian dalam hidup terus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana selanjutnya. Ya. Yang kedua yang kita tadi yang pertama mendengar dan menerima. Ya. Jadi Maria mendengar dan juga menerima. Marta menerima tetapi tidak. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu memiliki ketenangan. Ya. Memiliki ketenangan. Kita bisa baca di ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ibu, dia sibuk ya. Marta ini ada kepanikan di dalam kehidupannya. Dia merasakan panik, dia merasakan terbeban, dia merasakan banyak yang membuat dia itu itu yang utama di dalam hidupnya itu jadi mempersiapkan itu kepanikannya, bebannya, masalahnya yang dia prioritaskan dan ya. Jadi masalahnya dia katakan tadi, Tuhan tidak tahukah bahwa aku seorang diri. Jadi dia itu merasa terbeban, merasa panik. Aku bagaimana belum selesai beban. Begitu juga kalau kita ada masalah, ya kan? Ya. Ada masalah sedikit, kita panik. Ya. Ada suara kanan kiri yang membuat kita tidak nyaman, kita kesenggol. Ada hal-hal yang sedikit dalam keluarga yang harusnya itu bisa diselesaikan baik-baik, kita kesenggol. Kalau Boris, jadi darah tinggi kurang darah. Kalau saya dulu main ke kanan, darah rendah terus aku ya, nggak pernah. Darah rendah dua darahnya kurang, jadi kanan juga darah rendah saya. Saya darah rendah. Jadi darah rendah tinggi. Jadi itu tadi seorang dia mata. Darah rendah tapi terlalu tinggi. Darah rendah tapi tinggi. Nah itu seperti mata. Kenapa? Karena dia tidak mendengar apa yang diberitakan Tuhan. Dia tidak memprioritaskan kehadiran. Sehingga kalau ada sedikit-sedikit sudah yang keluar, kadang-kadang saya juga ingin sama-sama kadang-kadang saya di satu KPM kalau saya di regionnya ya selalu berapa lagi saya bagian tanya-tanya selalu berapa lagi. Jadi kadang itu jadi apalagi yang berbeda. Jadi kalau sudah ini kadang dikit-dikit SKD ya kan? SKD apalagi
Apa yang dikatakan? Hah? Masih ingat kata perjamuan? Hah? Tapi kalau kita memprioritas dalam hidup Tuhan akan jalankan. Tuhan akan memberikan kita kemudahan, bukan sudah selesai, tapi kemudahan, kelancaran. Amin. Yang ketiga yang kita pelajari, yang pertama tadi mendengar dan menerima. Yang kedua menjadi tenang, jangan panik, ya. Tenang, jangan terlalu terbeban. Karena kenapa? Kalau terbeban kita tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang kita lakukan tenang dan fokus. Kalau kita tidak fokus, yang tadi saya katakan dari awal itu, kalau kita sudah terburu-buru, itu sulit ya. Saya sendiri, kalau saya sudah, karena saya memang ini loh, komitmen itu. Enak tidak enak, saya harus masak. Ya, sekalipun nanti begitu. Tapi kalau sudah terburu-buru, terus terang. Saya sudah pernah bandingkan saat saya dulu sudah terburu-buru tadi ya, karena harus mengejar waktu. Beda jalan hari itu, beda pelajarannya itu beda. Kalau saya tidak berdoa seperti aja Saudara. Karena kenapa? Saya memprioritaskan pekerjaan saya di dalam begitu. Saya masa ini. Tapi sekalipun itu sudah selesai, sudah berjalan. Ini pengalaman pribadi saya satu kali sekali. Sekalipun itu saya terus biar lagi Tuhan lancarkan saya. Tapi sekalipun sih kayak jalan sampai mana enak ya. Jadi saya sendiri diingatkan bahwa untuk hidup di dalam Tuhan kita akan sia-sia. Sekalipun ada ya pasti ada lah, tapi tidak serumit saat tadi saya merasakan berdoa ya Tuhan, ini saya harus menguasai Tuhan, sudah ini saya sebut ini amin. Tapi pikiran itu yang dimasakan apa di pekerjaan, tapi juga tertaruhan semua bubut yang sudah di rancang itu push enggak, oh my jadi itu pengalaman pribadi saya yang saya lakukan. Jadi intinya adalah kita memprioritaskan Tuhan dalam kesibukan kita, dalam tekanan, masalah, beban apapun. Tuhan mengingat kita supaya kita memiliki iman, fokus, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi kita pelajari mata apa Maria? Apa yang dilakukan Maria tadi? Mendengar dan firman Tuhan ajarkan supaya kita
dia pasti akan punya cara ingat kepada jangan kecewa kalau berdoa Tuhan berproses ingat ataskan Tuhan itu hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan firman ini membatasi kita. Terima kasih Tuhan yang memampukan kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dalam masalah apapun kita harus tenang. Kita harus berseru bersama Tuhan, berlutut dan sembah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang ajar, Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Amin. Mari kita Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kita boleh benar-benar memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Kami adalah umat-Mu yang tidak sempurna. Dan kami percaya Tuhan mampu kami. Di dalam keterbatasan Tuhan sempurna. Apakah kita memiliki hubungan prioritaskan orang setiap sekalipun itu dalam setiap perubahan tekanan baik itu dalam keluarga sesama kami dalam pekerjaan kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami dan memampukan kami supaya kami tetap tenang dan fokus hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan berkati setiap individu yang ada pada malam hari ini. Biar kasih Tuhan yang selalu mengikuti kami. Biar kasih Yesus yang senantiasa memberikan sukacita, kedamaian, dan yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami wanita yang kuat, yang tangguh, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bahkan bagi orang yang membutuhkan. Karena kami rindu, kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya katakan, amin. Terima kasih Mbak Ria, berkat firman-Nya.
bulan depan ya. Bulan depan itu Maret ya. Selasa 17 Maret sama. Iya, iya. Ya, maju aja. Dimajukan apa? Dimajukan. Dimajukan. Majukan apa pimpinan? Dimajukan. Tapi ini bulan maju. Oh ini doa puasa. Ada doa. Enggak ada. Ya dimajukan. Berarti tanggal 10 ya. Iya. 10 Selasa tanggal 10 Maret 2026. WL-nya belum ya. Belum. Jadi ya.
Jadi nanti kita akan bagikan kepada ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi ini kebanyakan ya minta maaf ya, tapi ada kesempatan kedua buat Mas Arya bisa atau bisa bahasa Jawa? Bisa bahasa Jawa ya. Oh yang bisa bahasa Jawa ini ya, khusus bahasa Jawa aja. Nanti kesempatan kedua semoga dapat ya. Jadi ibu-ibu tolong terjemahkan ini yang bisa jangan ngomong dulu ya. Angkat tangan dulu, terus ini apa nyanyi lagi ya. Ini lagu yang biasa kita nyanyikan, cuma saya translate bahasa Jawa. Bukan saya jangan tanya gitu. Terus saya mau ngomong yo. Nah, kira-kira apa ini lagu ya? Silakan, Lena. Teng 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 teng. Nah, ya, angkat tangan yang bisa. Oke, stop, tutup. Bayangin dulu. Tuh, dikanya kita bahasa Jawa, kalau ada bahasa desa. Nggak bisa, ayo. Nyalakan tuh. Ayo, kamu bisa. Jawa. Apa yang bisa ya? Ayo, beda. Nanti kan bisa. Sabar. Jadi minimize digeser ke sana. Oke, loh ya. Jadi itu ada warna biru, ada tanda ini nah, hati-hati loh, hijau, biru,